Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami Siti Qurratul Aini dan Sherly Putriati akan mempresentasikan materi tentang konsep basis data. Materi ini saya susun dari ringkasan buku dan beberapa referensi lainnya. Semoga penjelasan ini bisa memberi gambaran yang jelas tentang apa itu basis data, manfaatnya, serta bagaimana perancangan dan implementasinya. Nah, secara sederhana, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terstruktur. Database memungkinkan kita menyimpan, mengakses, dan memperbarui data dengan cepat. Jadi, database bukan hanya sekedar kumpulan file, tetapi sistem yang dirancang agar data mudah digunakan kembali dan efisien. Nah, prinsip dari basis data adalah menata dan mengelola data sesuai kategorinya. Tujuannya agar pencarian dan pengambilan data lebih cepat serta efisien. Misalnya, dengan database kita bisa menemukan data mahasiswa hanya dalam hitungan detik tanpa membuka dokumen satu persatu. Manfaat basis data diantara lain menghindari duplikasi data, mempercepat akses, serta memudahkan berbagai pengguna untuk berbagi dan memperbarui data. Database juga menjamin data tetap benar dan teratur. Namun, ada kelemahan, yaitu biaya implementasi dan pemeliharaan sistem database yang relatif mahal. Terus, sebuah sistem basis data terdiri dari 5 komponen utama. Pertama, hardware, yaitu perangkat keras seperti komputer dan hard disk. Kedua, sistem operasi sebagai pengelola perangkat. Ketiga, database itu sendiri yang berisi tabel dan objek data. Keempat, DBMS, yaitu perangkat lunak pengelola database. Dan terakhir adalah user atau pengguna. Nah, di dalam database ada beberapa operasi dasar. Kita bisa membuat database dan tabel, menambahkan data dengan insert, mengambil data dengan select, mengubah data dengan update, serta menghapus data dengan delete atau drop. Operasi-operasi ini adalah dasar pengelolaan sebuah database. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya. Perancangan basis data 1. Perancangan database diawali dengan analisis kebutuhan pengguna. Dari tahap ini kita tahu data apa yang dibutuhkan. Selanjutnya dilakukan perancangan konseptual, biasanya menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram untuk menggambarkan entitas dan relasi antar data. Selanjutnya perancangan basis data 2. Setelah itu masuk tahap perancangan logis, yaitu mendesain tabel, kolom, tipe data, dan kunci. Kemudian dilanjutkan perancangan fisik, yaitu penerapan nyata di DBMS. Tahap ini meliputi pembuatan tabel, indeks, pengaturan hak akses, serta backup data agar database aman dan efisien. Implementasi basis data. Implementasi adalah tahap mengubah rancangan menjadi sistem nyata. Di sini dibuat tabel, indeks, serta relasi antar tabel. Dilakukan juga optimisasi kinerja, pengaturan keamanan, uji coba, migrasi data dari sistem lama, serta pemeliharaan rutin agar database berjalan lancar. Selanjutnya DBMS. Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang menjadi perantara antara pengguna dengan database. Dengan DBMS kita tidak perlu mengelola data secara fisik, cukup menggunakan perintah tertentu. Contoh DBMS adalah MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, MongoDB, dan Cassandra. Ini adalah bahasa SQL, DDL, dan DML. Bahasa SQL adalah bahasa standar untuk mengelola database. DDL digunakan untuk membuat atau mengubah struktur data, sedangkan DML digunakan untuk memanipulasi isi data. Contoh DDL adalah create dan drop, sedangkan contoh DML adalah select, insert, update, dan delete.
Selanjutnya DTL dan DCL serta contoh query. SQL juga memiliki DTL atau Data Transaction Language yang mengatur transaksi seperti commit dan rollback. Ada juga DCL atau Data Control Language untuk mengatur hak akses user dengan grant dan revoke. Contoh query sederhana misalnya insert untuk menambah data mahasiswa baru atau update untuk memperbarui jurusan mahasiswa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, basis data adalah sistem penting untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien. Dengan perancangan yang baik, database membantu mengurangi duplikasi, menjaga keamanan, dan mendukung proses pengambilan keputusan. SQL menjadi alat utama dalam mengelola database. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.